Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama Prof. Imam Suprayogo. Kemarin kita memperingati hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya secara tradisional di Indonesia ini dirayakan dengan macam-macam cara, Prof. Imam. Bahkan kadang-kadang ya maaf ya, itu ada berlebihan gitu. Tetapi saya minta Prof. Imam punya catatan tersendiri tentang Maulid Nabi dalam memperingati Maulid Nabi. Menapa kira-kira? Makasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang hal-hal penting ini harus diingat Mas Habib dan juga harus diperingati. Hanya masyarakat itu seringkali kebingungan oleh statement-statement para elitnya, para tokohnya, antara apa perlu atau tidak perlu. Bahkan padahal sebetulnya mengingat itu kan disuruh. Leres. Ketika hal yang membahayakan itu kan ketika kita lupa. Kita ini bisa celaka, bisa rugi, kita bisa tidak sukses itu kan karena kelupaan aja sebetulnya. Betapa pentingnya lah sebetulnya memperingati agar kita menjadi ingat, apalagi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, menurut hemat saya, apalagi hal yang begitu penting ini, dan pemerintah saja kan juga sudah menyatakan bahwa Maulid itu lahirnya Nabi itu libur gitu ya. Libur. Dan juga banyak contoh-contoh yang lain. Kita itu hari pendidikan juga memperingati Ki Hajar, lahirnya Ki Hajar Dewantara, lahirnya Ibu Ajeng, Raden Ajeng Kartini, dan seterusnya. Apalagi ikutan kita ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menurut hemat saya janganlah hal-hal seperti ini diperdebatkan gitu kan. Daripada debat juga tidak ada untungnya, bahkan juga lalu melahirkan pertengkaran, perselisihan gitu kan. Ya kalau memang tidak mau memperingati ya sudahlah, memperingati. Diam saja. Tetapi sebetulnya tatkala dia tidak memperingati itu juga mendapatkan keuntungan dari orang yang memperingati. Dari orang yang memperingati kan dia sendiri kan juga menjadi ingat jadinya. Karena itu sebetulnya menjadi yang sangat penting sekali memperingati kelahiran Rasulullah itu apapun bentuknya. Hanya memang berbicara agama ini seringkali Mas Habib bagi orang yang tidak suka katanya lalu keburusan, mengeluarkan anggaran yang banyak gitu. Logika agama itu tidak seperti logika ekonomi itu. Logika agama itu ketika sesuatu itu dikeluarkan untuk niat yang baik, untuk menghidup-hidupkan kehidupan keagamaan, malah nanti akan datanglah rezeki sebagai yang tidak terduga itu. Jadi agama ini tidak bisa hanya dikalkulasi lewat akal itu saja. Dan ekonomi. Dengan ekonomi. Bahkan kita itu mendapatkan rezeki tatkala kita itu bersedekah. Tatkala kita tidak, dan ketika kita itu bersedekah untuk kepentingan kebenaran, untuk kepentingan masa depan yang lebih bagus, untuk siar, maka fasanuya siruhu lil yusra, Mas Habib di surat Al-Lail itu. Orang akan dimudahkan kepada hal-hal yang mudah. Ya Allah. Yang mudah saja itu dimudahkan. Apalagi yang susah. Apalagi yang sulit. Tapi kan juga sebaliknya itu di Quran itu. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Manakala kita bakhil, kita tidak percaya kepada hal masa depan, maka Allah akan memudahkan orang itu pada hal-hal yang sulit. Yang sulit saja itu dimudahkan. Karena itu kalau alasan-alasan pemburusan dan seterusnya itu menggunakan kalkulasi logika. Tapi kalau logika kalkulasi agama tidak seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Rezeki itu akan dari Allah. Kita menjadi mudah itu gara-gara kita itu justru
membelanjakan apa yang kita miliki untuk kepentingan-kepentingan kebaikan, untuk meraih hal-hal yang membahagiakan di akhirat gitu kan, untuk urusan-urusan agama ini. Nah ini yang kedua ya Mas Habib. Yang ketiga, kita ini kan seringkali lupa tuh Mas. Kita ini sebetulnya ngikutin siapa gitu kan. Saya kan selalu mengatakan kita ini dalam beragama ini kan harus tahu siapa diri kita. Siapa Allah dan siapa Rasul dan Nabi, siapa Allah, siapa Tuhan kita ini kan harus paham. Nah kalau hal seperti ini yang ini tidak selalu kita ingat ya. Untuk memahami diri itu kan saja kan juga memerlukan waktu yang lama Mas Habib. Bahkan kita ini sudah umur 7 bulan juga belum tentu kenal diri kita. Nah, lalu kita juga masih dituntut untuk mengetahui siapa sih sesungguhnya Rasul ini. Lalu tentu nanti adalah siapa Allah, siapa Tuhan ini. Nah, saya bahkan lalu ditambahkan lagi agar kita ini tahu dari mana dan ketika kelak kita ini akan kembali kemana, kita harus tahu yang namanya Baitullah, kan itu Mas Habib. Nah kita bicara tentang Rasul ini, hal yang sangat mendasar menurut saya Mas Habib. Kita ini kan kepingin sekali dikasihi dan disayang oleh Allah. Hidup ini kalau sudah dikasih dan disayang oleh Allah kan semua sudah selesai Mas Habib. Yang sulit-sulit kan dimudahkan. Nanti yang mudah-mudah akan menjadi lebih mudah karena ada kasih sayang Allah. Bagaimana agar kita dikasih sayang Allah? Itu di Quran itu Mas Habib. Di surat Ali Imran 31 itu yang selalu saya renungkan itu. Kul in kuntum tuhibbunallah, manakala kamu ingin disayang oleh Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Saya siapa? Saya Muhammad. Ya Allah. Jelas Pak, sangat. Jelas sekali. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa saja yang ikut Muhammad, kan itu Mas Habib, maka akan diampuni dosanya. Dan akan dilimpahkan kasih sayang oleh Allah. Ngikuti Muhammad. Jaminan sebenarnya. Hal yang kayak begini pentingnya ini. Kalau sampai orang tidak tahu Mas Habib, kan sayang sekali kan hidup ini. Orang begitu ingin mendapatkan ridhonya, mendapatkan kasih sayang dari Allah, agar selamat, adem bahagia. Orang kan lalu nggak tahu caranya. Iya kan? Caranya itu yang penting. Ternyata itu adalah ikut Muhammad. Berarti posisi Muhammad itu kan luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Dan kalau kita sudah ikut Muhammad, maka dosa kita akan diampuni dan kita akan mendapatkan kasih sayang. Karena Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang itu. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa diperoleh lewat pengajian-pengajian, peringatan, lewat peringatan di Maulid kayak begini ini, gitu kan? Orang yang semula tidak tahu lalu menjadi tahu. Karena itu agar tidak menjadi debat, ya, Maulid kayak begini ini, tadi peringatan hari kelahiran Rasulullah itu, tidak usah diperdebatkan menurut saya, tidak usah diperdebatkan, dilaksanakan sajalah gitu kan. Bagi yang mau, yang nggak mau toh nanti juga dapat untung karena dia menjadi. Saya kira itu Mas Habib, hal yang sangat mendasar menurut saya, sesuatu yang penting. Kok lalu kemudian nanti ke Makassar, di sana malah besar-besar. Oh iya, perahu di Makassar, saya ingat itu, perahu dihias dengan kain-kain, kainnya kemudian disodakokan. Luar biasa. Iya, di Makassar sebagai rasa syukur. Daerah Takalar dari foto itu kan ingat saya itu. Seperti itu ya. Karena itu menurut hemat saya penting sekali. Penting sekali. Alhamdulillah kita bersyukur pemerintah aja juga sudah mengajak kita dengan cara meliburkan pada hari kelahiran Rasulullah. Dan kadang-kadang juga diperingati di istana juga. Iya, diperingati di istana, diperingati di kantor-kantor, di mana-mana. Mestinya orang menjadi bersyukur tatkala Islam itu menjadi semarak di Indonesia. Dan cobalah kita berbalik cara berpikir kita. Kalau kelahiran Rasulullah itu lalu dilupakan, Rasulullah juga dilupakan,
lupa kepada Allah, yang rugi siapa? Kan ya kita umat Islam sendiri. Karena itu memang perlu berpikir yang lebih jauh, lebih luas, lebih dalam. Mudah-mudahan Mas Habib ini ada sangat gunanya. Jadi supaya penonton kami paham gitu ya. Jangan diperdebatkan lah, sudah laksanakan aja yang bagi yang mau. Kalau yang enggak mau ya tonton aja atau diem. Matur nuwun sangat Prof Imam. Ya Allah, luar biasa pencerahannya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo campur ya. Boleh satu